Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Para saudara semua, insya Allah untuk session kali ini kita akan membahas tentang salah satu pembahasan tentang infak rezeki. Infak rezeki, infak yang dikerjakan oleh teman-teman kita di Islam Jamaah. Mereka menggunakan kalimat persenan, IR, apalagi setoran rutin, usrun atau isrun, yang setelahnya dikerjakan 10%, 5%, 7,5%, dan 2,5% yang diwajibkan kepada jamaahnya. Nah, ini kita akan meninjau sesuai dengan tinjauan syariat, sesuai dengan hukum fikih, hukum usulnya itu bagaimana. Maka kita akan membahasnya di dalam risalah ini, risalah catatan kecil ini. Saya tulis risalah ini untuk membahas agar jamaah itu mengerti hukum persenan itu sebenarnya boleh apa enggak di dalam jamaah. Kalau boleh pahalanya apa? Kalau enggak boleh akibatnya apa? Gitu. Maka kita akan membahasnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu infaqir rizki. Hukum tentang infak rezeki. Dirasatun fiqhiyah wa usuliyah fi hukmi fardil usri ala atba'il jama'at. Hukum infak rezeki, ini kajian fikih dan kajian usul terhadap penetapan 10% infak 10% kepada pengikut dari kelompok Islam. Jadi ada kelompok Islam yang diwajibkan untuk mendatangkan infak 10%, dituntut untuk mendatangkan infak 10%. Nah, strukturnya risalah ini akan terbagi menjadi 5 bab. Yaitu bab pertama tentang babul awal. Bab pertama, ta'riful infaq, infaq syar'i wa maqasidahu, pengertian infak syar'i dan tujuan pensyariatannya. Kemudian yang kedua yaitu bab perbedaan antara infak syar'i dan infak rekayasa, at-tafriqu bainal infaq syar'i wal infaqil mukhtara'. Kemudian yang ketiga itu bab salis hukmu fardul usri ala tiba'il jamaat, hukum mewajibkan 10% yaitu infak rezeki atas pengikut kelompoknya. Dan yang keempat adalah babu rabi al-adillatu syar'iyyah wal qawaidul usuliyah, dalil-dalil syariat dan kaidah usul fikih yang relevan yang membahas tentang infak. Sedangkan yang kelima adalah penutup dan fawaid. Kemudian kita buka bab yang pertama, babul awal. Bab yang pertama yaitu penjelasan mengenai infak syar'i dan tinjauan sesuai dengan persyariatannya. Kita lihat al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama, ta'riful infaqi fi syar'i, mengenai pemahaman atau ta'rif dari infak dalam hal syar'i. Yang pertama, al-infaqu fil lughatil arab huwa al-ikhraju wa tashrif. Yuqalu anfaqal mal ay akhrajahu fi wajhin minal wujuh. Dalam bahasa Arab, pengertian masalah infak adalah berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Dikatakan anfaqul mal itu artinya mengeluarkan harta pada suatu tujuan tertentu. Kemudian dalam istilahnya, istilah syar'i, infak itu adalah huwa sarful mali fi wajhi yuqaribu ila Allah Ta'ala. Jadi infak secara syar'i ialah pengeluaran harta pada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi zakah was shadaqah wan nafaqah wal hadaya. Infak ini mencakup dengan mengeluarkan zakat, sedekah, kemudian nafkah dan hadiah itu bagian dari infak. Jadi infak itu umum, termasuk zakat, sedekah, nafkah dan hadiah itu termasuk bagian dari infak. Penjelasannya, infak berarti infak itu adalah amalan hati dan amalan harta digabung menjadi satu.
Infak ini akan bernilai ibadah bila dilakukan dengan hati yang ikhlas dan sesuai dengan syariat. Namun bila diubah menjadi buatan, menjadi kewajiban buatan dari manusia untuk manusia, maka keluar dari batas infak syar'i menuju takaluf bid'ah, menjadi beban bid'ah. Nah, ini yang jadi bid'ah. Kalau diwajibkan itu bisa menjadi bid'ah. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Infak persenan itu diwajibkan kepada jamaahnya. Ini bisa menjadi bid'ah. Maka kita bahas di sini. Al-mabhath tsani, kemudian pembahasan yang kedua, dalalatul Quran ala masyru'iyatil infaq. Petunjuk atau dalil-dalil Al-Quran tentang disyariatkannya infak. Qala Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Berinfaklah kalian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ini ada kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah memerintahkan untuk berinfak. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim. Surat Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi maupun terang-terangan, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka. Penjelasan ayat-ayat ini atau ayat-ayat makna, banyak sekali ayat ini menunjukkan tentang infak. Ini menunjukkan bahwa infak itu adalah ibadah tatawu, ibadah sukarela yang didasari keikhlasan, bukan kewajiban tetap. Allah memerintahkan infak dengan lafaz umum tanpa menentukan kadar dan waktu sebagai bentuk kebebasan beramal menurut kemampuan. Jadi bukan karena infak ini sesuatu yang umum, berarti tidak boleh dikhususkan. Dikhususkan setiap bulan harus menyerahkan infak 10%, 7,5%, 5%, dan 2,5%. Itu tidak boleh. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-mabhath tsalits, maqasidus syariah fil infak. Tujuan dari disyariatkannya infak. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad, di dalam kitab Zadul Ma'ad, ini kitab dari tulisannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menjelaskan tentang syariat dari syariat. Inna syari'ata kullaha adlun wa rahmah wa masalihul linnas. Sesungguhnya semua syariat, seluruh yang disyariatkan kepada umat Islam itu di dalamnya pasti ada keadilan, ada rahmat, dan pasti ada kemaslahatan untuk manusia. Fakulu ma kharaja 'anil 'adli ila zulmi wa 'anil rahmati ila biddiha wa 'anil maslahati ila mafsadatin falaysa minasy syariah. Maka jika apapun yang dikeluarkan itu dari adil menuju, yang keluar dari adil menuju kezaliman, mengaku adil ternyata ada yang dizalimi, dari rahmah menuju kebengisan, mengakunya ini sebuah kasih sayang rahmat, tapi ujung-ujungnya suatu yang bengis, yang bejat, kemudian dari maslahah menuju kerusakan, itu semua bukanlah syariat, Nah, ini penjelasannya tujuan disyariatkannya infak itu adalah membersihkan jiwa dari sifat kikir, at-tahir, ya kan? Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Orang mau infak itu biar tidak memiliki sifat kikir. Itu tujuannya. Itu sama. Tujuannya yaitu adil. Itu dari yang pertama ini tujuannya adil. Dari sifat kikir itu kan menghilangkan sifat kikir. Infak itu diberikan kepada fakir miskin atau diberikan umum untuk diberikan pembangunan masjid dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, ini adil. Kemudian untuk menolong fakir miskin dan dakwah, yang kedua berarti al-i'anah, ada rahmatnya di situ, ada kasih sayangnya, ya kan? Ada kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga itu membangun solidaritas umat, takaful. Jadi bukan untuk memperkaya kelompok tertentu atau membesarkan pemimpin
Jika infak itu digunakan untuk memperkuat kekuasaan pribadi, maka hilanglah makosidnya, tujuan dari infaknya, dan akan menjadi penyimpangan, ya kan? Penyimpangan. Tujuan dari infak itu pada dasarnya menghilangkan sifat pikir kita, menolong fakir miskin, membangun solidaritas umat. Nah, kalau kita diwajibkan sekian 10%, sedang itu kita nggak tahu infak itu tujuannya untuk apa, diwajibkan untuk apa nggak tahu. Buat menolong apa kita juga nggak tahu. Nah, ini berarti keluar dari tujuan yang sebenarnya infak itu. Pembahasan yang berikutnya, yang keempat, mabahathul rabi, farqu baina tatawu wal ilzam. Ini perbedaan dari infak yang didasari dengan tatawu. Tatawu itu rasa sukarela, tolong menolong, tatawu, dan infak yang didasari dengan pemaksaan. Infak dalam Islam itu adalah amal tatawu, sukarela, saling menolong. Jika dijadikan kewajiban dengan kadar tetap dan ancaman bagi yang tidak membayar, maka telah berpindah dari wilayah ibadah ke wilayah muamalah yang batil. Ini berpindah dari wilayah ibadah ke wilayah muamalah yang batil. Coba bayangkan, yang sudah IR ditulis di grup pengajian, si fulan ini sudah IR semua, dan yang belum IR ditulis juga di grup pengajian, si fulana belum IR, si fulan belum IR. Seharusnya infak itu untuk membantu mereka yang tidak mampu untuk infak, akhirnya dibahas di grup pengajian, sehingga yang tidak mampu infak mereka terpaksa mencari uang agar tidak tertulis di bagian orang yang tidak infak. Kemudian ada lagi yang tidak infak persenan sampai 3 bulan berturut-turut, maka tidak disaksikan sebagai orang jamaah. Berarti ini kan ada ancaman, kalau tidak membayar itu dikeluarkan dari jamaahnya. Kalau mati tidak disolati. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti berpindah dari ibadah yang seharusnya infak itu menjadi lahan ibadah, lahan pahala, menjadi muamalah yang sifatnya batil. Maka qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan, wa man awjaba 'ala nasi ma lam yujibahu Allahu wa rasuluh fa huwa mubtadi' fid din. Barang siapa yang mewajibkan sesuatu atas manusia yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, ini garis besarnya itu. Barang siapa yang mewajibkan sesuatu atas manusia yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia adalah pelaku bid'ah di dalam agama. Teman-teman yang di dalam Islam Jamaah, mubalek-mubalenggot, para pengurus baik yang ada di pusat, daerah, desa, dan kelompok, perhatikan ini. Jenengan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, orang yang membuat kewajiban atas manusia, infak itu kan sebenarnya bukan kewajiban mutlak, ya kan, bukan kewajiban. Kemudian diwajibkan kepada manusia, padahal Allah tidak mewajibkan, Rasulullah juga tidak mewajibkan, juga tidak diamalkan oleh para sahabat setelah beliau. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, orang tersebut adalah pelaku bid'ah di dalam agama. Na'udzubillah min dzalik. Jenengan mengaku paling murni, ternyata tidak sadar telah melakukan bid'ah. Penjelasan penetapan infak rezeki atau IR 10% itu termasuk dalam kategori ini, dalam kategori pelaku bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalilnya, tidak ada ijma'nya, tidak ada dari izin dari imam syar'i, penguasa juga tidak memberikan izin. Itu berarti maka hukumnya menetapkan infak 10% kepada pengikutnya itu hukumnya haram. Perhatikan, hukumnya adalah haram. Ini jauh lebih haram daripada penarik pajak. Kalau penarik pajak yang dosa itu siapa? Yang narik. Tapi kalau persenan, sudah tahu bid'ah, yang membuat hukum ini juga berdosa, yang mengeluarkan uang karena dianggap ini sebuah kewajiban, padahal ini bid'ah, ini juga berdosa. Dua-duanya berdosa.
Bila dijadikan kewajiban dan batil bila dianggap sebagai ibadah. Kalau dianggap persenan dianggap sebagai kewajiban, maka hukumnya haram. Haram. Kalau dianggap sebagai ibadah yang wajib, kalau nggak dikeluarkan, rasanya dosa. Rasanya kok gak penak. Dianggap sebagai ibadah yang wajib dikerjakan. Berarti ini adalah perintah yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Khulasatul babil awal. Kemudian kesimpulan pembahasan dari bab awal. Yang pertama, infak itu secara syar'i adalah ibadah sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari infak adalah keadilan dan rahmat, bukan alat kekuasaan atau sumber keuntungan pribadi. Tiga, tidak ada dalam syariat kewajiban infak tetap dengan kadar tertentu zakat. Maka infak yang dijadikan kewajiban kelompok atau infak rezeki wajib keluar dari definisi infak secara syar'i dan termasuk bid'ah di dalam muamalah. Nah, ini rujukannya di kitab ini Zadul Ma'ad dari karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Majma'ul Fatawa dari Ibnu Taimiyah, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Rujukannya saya tulis penjelasannya. Kemudian bab tsani. Tadi bab 1 sudah kita bahas tentang takrif dari infak. Kemudian kita masuk ke bab kedua. Bab tsani, bab kedua. At-tafriqu bainal infaqi syar'i wal infaqil mukhtara. Bab kedua menjelaskan tentang perbedaan antara infak yang syar'i dan infak yang mukhtara. Mukhtara itu rekayasa, mengatasnamakan infak padahal sebenarnya itu di dalamnya bukanlah infak. Ini perlu hati-hati jamaah. Teman-teman yang masih di zon jamaah perhatikan ini. Perbedaan antara infak syar'i dan infak mukhtara. Mabahasul awal, pembahasan yang pertama, makna infaq syar'i, pengertian dari infak syar'i. Al-infaqu syar'i huwa alladhi syar'ahu Allah Ta'ala fi kitabi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala mi'yaruhun niyati wal ikhlas la ilzami wal iqrah. Jadi infak syar'i ialah infak yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ukurannya, kadarnya, nilainya itu ditentukan oleh niat dan keikhlasan. Niat dan keikhlasan, bukan ditentukan oleh paksaan dan aturan manusia. Kalau infak persen itu peraturan manusia bukan, peraturan manusia. Paksaan bukan, paksaan. Paksaan. Itu kan diwajibkan dari imamnya kepada jamaahnya. Ini paksaan. Berarti ini bukan termasuk infak syar'i. Penjelasan infak syar'i termasuk cabang dari amal ibadah hati. Nilainya tergantung niat dan ridho. Dia terbuka untuk semua muslim, baik kaya, miskin, sesuai dengan kemampuan. Allah tidak menetapkan kadar tertentu karena setiap jiwa memiliki rezeki dan kemampuan yang berbeda. Yang pembahasan kedua, mabahats tsani, makna infaqil mukhtara. Pembahasan tentang makna infak dari rekayasa, infak rekayasa. Infak tipu-tipu, mengatasnamakan infak tapi bukan infak, hakikinya bukan infak. Al-infaqul mukhtara, infak tipu-tipu atau infak rekayasa. Huwa kullama yusamma infaq, setiap sesuatu yang segala bentuk yang pengambilannya harta itu dinamai dengan infak. Walaysa lahu aslun fi syar'i au yuj'alu fardatan yang ghairi dalilin minal kitabi was sunnah. Infak tipu-tipu atau infak rekayasa adalah segala bentuk pengambilan harta yang dinamai infak. Ini sebenarnya berarti bukan infak tapi dinamai infak. Tetapi tidak memiliki dasar di dalam syariat atau dijadikan kewajiban tanpa dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Coba saya carikan dalil tentang infak persenan. Ada nggak? Ada, dalam Quran nggak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Berarti ijtihad imam itu. Berarti kalau ijtihad imam itu harusnya kebenarannya, standar hukumnya itu harus searah, sejajar dengan kebenaran Quran dan
hadis. Kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, itu berarti tidak boleh ditaati, haram untuk ditaati. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa, Majmu'ul Fatawa. Kullu man awjaba 'ala nasi malan la yujibuhu Allah wa rasuluhu faqad abtada fiddin. Siapa saja, siapapun yang mewajibkan atas manusia suatu harta yang tidak diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, maka ia telah berbuat bid'ah di dalam agama. Ini penjelasannya. Infak yang ditentukan kadarnya oleh imam golongannya. Kita tulis imam golongannya di sini. Imam golongannya seperti 10% dari penghasilan itu termasuk dalam kategori ini. Kategori bukan dikatakan sebagai infak, atau kategori termasuk infak tipu-tipu. Apa tadi infak apa? Tipu-tipu, yaitu infak al-mukhtara. Dia sebenarnya itu infak yang tipu-tipu, itu bukan infak lillah, tetapi iuran kelompok yang diselimuti, dibungkus dengan label agama. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian penjelasan yang berikutnya, yang ketiga, pembahasan ketiga, al-mabhath tsalits, al-farqu bainahuma fi niyati wal maqsid. Pembahasan ketiga ini perbedaan di antara keduanya itu terletak di dalam niat dan tujuannya. Nih kita bikin tabel di sini, tabel, ya kan? Perbedaan antara infak syar'i dan infak al-mukhtara, tipu-tipu. Pertama, infak syar'i dari tinjauan dari sumber hukum. Infak syar'i itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan infak mukhtara itu tipu-tipu, itu berdasarkan ijtihad dari imam kelompoknya, imam golongannya. Sumbernya kalau infak syar'i dari Quran hadis, kalau infak mukhtara itu dari imam, sumber hukumnya itu. Kemudian niatnya, infak syar'i itu dikeluarkan dengan benar-benar ikhlas, niat karena kemudian infakul mukhtara, infak yang tipu-tipu atau rekayasa, itu dikeluarkan karena ada rasa takut kalau dikeluarkan dari jamaah, takut kalau tidak diakui, gengsi atau paksaan sosial. Kenapa dikatakan paksaan sosial? Yang saya terangkan tadi, ketika keluarga yang tidak infak itu ditulis di dalam grup atau bahkan dibacakan di pengajian atau dibahas di dalam forum musyawarah, sehingga ini membuat mental orang ini jatuh. Aku nek nih infak, aku rati sukses nih sebagai jamaah. Bahkan ada ijtihad di beberapa daerah itu menerangkan kalau ada jamaah yang tidak infak, bahkan lebih dari 3 kali, tidak diakui jamaahnya Bapak Imam. Kemudian selanjutnya kadar. Kalau infak syar'i itu kadarnya, jumlahnya tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau infak itu infak mukhtara, infak tipu-tipu atau rekayasa, itu ditetapkan. Kadang ada yang 10%, 7,5%, 5%, dan 2,5%. Kemudian penerimanya infak syar'i. Penerimanya infak syar'i itu ditentukan. Boleh kalau di bagian zakat, itu ada 8 asnaf zakat itu. Atau kalau infaknya itu infak umum, boleh diberikan kepada amal umum. Langsung diberikan ke fakir miskin, atau tempat-tempat ibadah yang terbengkalai, atau diberikan kepada orang umum, itu boleh. Sedangkan infak mukhtara yang tipu-tipu itu diberikan kepada pimpinan dari golongannya atau struktur kelompoknya, golongannya ini. Dari jamaahnya diberikan kepada kelompok, imam kelompoknya diberikan imam desanya, imam daerah, sampai imam daerah diberikan ke pusat. Jadi tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Jangan infak berarti harusnya ada wujud. Itu persenan saya diwujudkan untuk apa ya? Untuk apa harusnya ada. Kemudian hukumnya, kalau infak syar'i itu hukumnya sunnah dan ibadah. Kalau infak mukhtara termasuk 10% itu hukumnya bid'ah. Hukumnya bid'ah. Kemudian hukumnya atau muamalah batil. Harusnya berpahala jadi enggak berpahala, tidak diterima hasilnya. Kalau hasilnya itu infak syar'i jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan infak al-mukhtara itu hasilnya tidak diterima dan berdosa bila memaksa. Masya Allah. Dan kesimpulan,
hakikat infak syar'i itu adalah pembuktian iman. Sedangkan infak rekayasa adalah alat kontrol manusia atas manusia, dikontrol. Berarti sambungnya jamaah itu kan ada dua. Kalau sambungnya badan itu berarti menghadiri majelis, menghadiri ngaji. Tapi kalau sambungnya itu sambung harta itu berarti mendatangkan infak persenan. Dan syariat itu menolak segala bentuk amal yang dipaksakan kecuali ada nas yang jelas. Kemudian pembahasan keempat, al-mabhatsul rabi' ad-dalilu ala butlanil ilzam bismil infaq. Ini pembahasan yang keempat adalah dalil-dalil tentang batalnya pemaksaan penetapan infak, tapi menunjukkan bahwa itu infak yang ikhtira, infak yang rekayasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwa Muslim, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Infak yang baik itu hanyalah yang berdasarkan harta yang halal, sumbernya itu jelas halal. Kemudian niat yang ikhlas dan tidak dipaksakan. Apabila seseorang memberi karena tekanan kelompok, kemudian niatnya juga tercemar, maka amalnya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah mengeluarkan infak begitu banyak, niat kita sebenarnya baik, tapi karena dibungkus dengan bid'ah, dengan infak tipu tadi, akhirnya amalnya tidak diterima. Niatnya juga tercemar. Kalau Allah Ta'ala la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama, maka tidak boleh menjadikan infak rezeki IR sebagai syarat iman, syarat bai'ah, atau syarat keanggotaan, sebab itu termasuk paksaan di dalam ibadah. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Dan pembahasan yang kelima, al-mabhatsul khamis, ma yalzamu indal wujudi hadhil bid'ah. Ini apa yang harus kita lakukan jika infak yang ada unsur bid'ahnya ini terjadi di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini pesan moral untuk teman-teman kita dalam jukam atau Islam jamaah. Kalau jenengan pun paham, sudah tahu tentang infak persenan itu ternyata bid'ah, bahkan haram, apa yang harus dilakukan? Ini. Jika ada jamaah atau imam yang mewajibkan infak rezeki dengan kadar tertentu, 10%, 7,5%, 5 atau 2,5%, maka kewajiban umat adalah, kewajiban jamaah yang sudah mengetahui ilmu ini adalah menolak kewajiban palsu itu dengan ilmu dan hikmah. Ditolak. Dengarkan dulu ilmunya. Ini jangan langsung membantah. Jangan membantah, didengarkan dulu. Allah tidak memerintahkan kecuali yang ditetapkan oleh nas. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka para syuraka, syuraka itu adalah orang-orang yang disekutukan, membuat syariat baru di dalam masalah agama yang tidak diberikan izin kepada Allah. Artinya berarti kalau infak persenan itu disyariatkan, diwajibkan, berarti ini kan syariat baru. Padahal Allah tidak mensyariatkannya. Berarti menjadikan pembanding dalam masalah hukum. Dia menyamakan dirinya ketentuan sama seperti Allah. Karena berani menentukan kewajiban, menentukan syariat. Yang kedua, yang pertama kan kita menolak kalau infak persen itu jelas-jelas bid'ah. Kita harus wajib menolak ini jamaah-jamaah atau teman-teman mubalek yang ada dalam Islam jamaah. Pertama, tolak dulu. Tenangkan hati, ini bid'ah. Nggak ada dasarnya dalam Quran dan hadis. Ini bid'ah. Itu pertama bid'ah. Kita pahami dulu bahwa ini infak yang ditentukan sekian persen, ini adalah bid'ah. Yang kedua, tetap berinfak secara pribadi dengan niat ikhlas karena Allah. Jangan berhenti beramal hanya karena sebagian kelompok menyelewengkan istilah infak. Tetap bersedekah. Pada siapa? Ibadah biman ya'ul. Pertama kali yang menjadi tanggungan siapa? Yang paling dekat, keluarga.
anak istri, orang tua, keluarga, kerabat, itu yang paling dekat dulu. Jangan langsung yang jauh, langsung infak ke pusat, ke diri, padahal anaknya kekhususan anaknya gak iso. Kemudian 3, menasehati pemimpin kelompok dengan lembut. Imamin jenengan sakit nih kok, imamin jenengan, itu jenengan nasihati, paling nggak membuat surat, buat surat. Nah, kalau dulu kan ada yang buat surat tentang persenan itu, tahun 2006 itu ada teman-teman jamaah balik bikin surat, ya kan, ke pusat menjelaskan tentang infak persenan bahwa ini termasuk haram. Tapi ternyata surat itu belum sampai dibahas, 6 orang ini sudah dibahas di tag bahwa 6 orang ini sudah murtad dari jamaah. Itu padahal masalah infak persenan. Dan ini saya sampaikan kepada jenengan, para muballigh bahwa infak persenan itu adalah haram, adalah bid'ah. Sampai bikin nasihat, kalau bisa dinasihati bapak imamnya, dinasihati bahwa ini haram pak, ini bid'ah, ini nggak ada dasarnya dalam Quran dan hadis. Kemudian khulasatul bab tsani, simpulan bab kedua. Yang pertama, infak syar'i itu berdasarkan dalil dan niat. Infak rekayasa atau ikhtiar itu berdasarkan otoritas buatan. Yang kedua, infak syar'i bersifat sukarela. Infak rekayasa bersifat wajib tapi palsu. Kemudian menetapkan kadar tertentu semisal 10% tanpa dalil adalah bid'ah. Mengambil harta umat dengan alasan infak adalah dosa besar. Umat wajib mengembalikan pemahaman infak kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah, bukan petunjuk dari aturan kelompok, bukan ijtihad keimaman seperti ini. Tidak, ijtihad keimaman itu harus diukur dengan Quran dan sunnah. Ini rujukannya bab 2 ini ada di 4 tempat ini, di Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, Zadul Ma'ad penyanyi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Sahih Muslim. Dan pembahasan bab yang ketiga, hukmu fardul usri ala atba'il jama'at. Bab yang ketiga menjelaskan tentang hukum mewajibkan 10% itu infak rezeki kepada pengikut kelompok. Ini bagian pertama, saya ada dua bagian pertama. Saya tulis di sini. Al-mabahatul awal tahqiqul masalah. Bab pertama itu kan menjelaskan tahqiqnya masalah. Masalahnya apa kok bisa seperti ini? Kok bisa sampai ada tinjauan 10% dari infak? Ini saya tulis, inna ba'dal jama'ati allati dan tasibu ilal Islam taj'alu ala adba'iha wujuban yusammunahu infaq rizqi wa yuqaddirunahu bi usri min kulli dakhlin yahsulu alaihi afraduha. Sebagian kelompok Islam itu menisbatkan dirinya kepada Islam, punya kelompok pengikut, kemudian menetapkan atas pengikutnya suatu kewajiban yang mereka menamakan infak rezeki IR dengan kadar tetap 10%. Itu ada yang 10%, 7,5%, 5%, dan 2,5% dari setiap penghasilan anggotanya. Wa yaj'aluna hadzal infaq min usulil bai'ah wa yu'addu tahalluf anhu ma'siyatu wa taskan lit-ta'ah wa qad yusafu mutakhallif bi dha'ifi aw nifaq. Mereka menjadikan orang yang mewajibkan infak rezeki itu IR itu sebagai bagian dari baiat, dan menganggap orang yang tidak membayar infak IR itu sebagai pelanggar ketaatan, bahkan dicap lemah iman kalau nggak mau membayar, bahkan dicap munafik. Yang terbaru kalau 2 bulan atau 3 bulan tidak membayar infak, tidak mendatangkan IR, maka dianggap bukan jamaahnya, kalau mati tidak disolati, dan tidak dianggap disaksikan sebagai jamaah. Inilah fenomena yang sekarang ini marak. Pemimpin kelompoknya menciptakan kewajiban baru dengan memakai istilah-istilah syar'i. Padahal dalam pandangan usul fikih tidak ada ibadah atau kewajiban tanpa dalil qat'i. Ini pembahasan yang kedua,
Mabahats tsani. Al-aslu fil amwalil hurmah. Hukum asal dari harta itu sebenarnya haram. Al-aslu fil amwali annaha mamlukah li sahibiha wa la yahil ahadun syai'in minha illa bi'idnillahi wa rasulih. Jadi hukum asal dari harta itu sebenarnya milik sah dari pemiliknya. Dan tidak halal diambil kecuali dengan izin Allah dan Rasulnya, kecuali sudah ada penjelasan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahilla malum mri'in muslimin ila biti binafsin. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Kalau nggak rela, nggak ikhlas, berarti ini hartanya tidak halal. La yahilla, tidak halal. La yahil. Jika infak rezeki 10% diwajibkan tanpa kerelaan dan tanpa ada dalil, maka harta itu diambil secara batil. Walaupun dinamai infak, tapi hakikatnya adalah pungutan paksa, pengambilan paksa yang hukumnya menjadi haram berdasarkan ijma. Hukumnya menjadi haram karena jamaah pun terpaksa menyerahkan harta itu. Al-mabahats tsalis ana tasyri'a haqqun khalisun lillah. Pembahasan yang ketiga, sesungguhnya tasyri' hukum syariat itu haknya Allah secara khusus. Sebagai manusia tidak boleh membuat syariat baru. At-tasyri'u min khasa'isi rububiyyah wala yajuzu li basyarin ay yujiba syai'an min ad-din lam yujibahu Allah. Penetapan hukum adalah hak Allah. Hukum membuat hukum syariat ini adalah hak Allah semata. Tidak boleh bagi manusia mewajibkan sesuatu dalam agama yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu tandingan yang membuat syariat baru untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka penjelasannya, maka siapapun yang menciptakan kewajiban harta dengan kadar tertentu seperti 10%, 7,5%, 5%, dan 2,5%, berarti telah berbuat tasyrik, membuat hukum baru. Ini berarti sama berbuat syirik dalam masalah hukum. Nauzubillah min dzalik. Karena itu menyaingi haknya Allah dalam menentukan kewajiban. Bahaya para sedulur jamaah. Bahaya. Perasaan itu kalau jenengan meyakini bahwa itu wajib dan menjadikan suatu kewajiban, padahal yang mewajibkan dalam masalah agama itu adalah syariat. Dalam syariat itu kewajiban Allah. Kok ada manusia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah sehingga membentuk sebagaimana syariat? Kalau orang tidak mengamalkannya dianggap berdosa, ya kan? Berarti kan syariat baru. Itu hukumnya syirik dalam hal hukum, menandingi, menyaingi hukumnya Allah. Syirik itu bahaya. Mabahats rabi' mawaqiful ulama fi tahrimil ilzam min ghairi dalil. Qala Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah fil Ibanatil Kubra, la yakunu ilzam fid din illa bi kitabi aw sunnatin aw ijma', faman alzama bi ghairi dzalik faqad baddala dinahu. Kata Imam Ibnu Battah, tidak boleh ada kewajiban dalam agama kecuali dengan dasar kitab, dengan dasar sunnah, dan dengan dasar ijma'. Siapapun yang mewajibkan orang lain tanpa dasar itu, berarti dia telah mengubah agamanya. Makanya agamanya bukan Islam, tapi Islam jamaah. Ada tambahannya. Karena mengubah syariat, ada syariat yang dirubah. Infak yang hukum asalnya itu sukarela, ibadah tatawu, menjadi ibadah wajib dan ditentukan kadarnya. Berarti membuat syariat baru. Ini berarti haram. Penjelasan kaum salaf, umat-umat salaf terdahulu itu sangat tegas melarang pembentukan kewajiban baru. Walaupun niatnya dianggap baik. Karena kebaikan dalam Islam itu hanya sah bila berdasarkan dalil. An-niyatu tubarriru bid'ah. Sebuah niat itu tidak bisa mengubah eksistensi dari
bid'ah. Penting niatku apik, bid'ah rapopot pin niate apik. Tidak bisa memperbaiki bid'ah itu, tidak bisa mengubah hukum bid'ah yang semula haram menjadi halal karena niatnya bagus, itu tidak bisa. Penarikan infak persenan 10% ini niatnya apik, nggo ngramut jamaah. Padahal udah tahu ini kondisinya bid'ah, syariat baru. Dengan niat yang baik itu saja tidak bisa mengubah sesuatu yang setnya haram, ya tetap menjadi haram. Bid'ah itu kan haram, nggak boleh. Infak persenan ditinjau dengan syariat juga haram. Kalau dilandasi dengan niat yang baik, tidak bisa mengubah sesuatu yang bid'ah menjadi baik, menjadi boleh berpahala, itu tidak bisa. Al-Mabahathul Khamis, pembahasan yang kelima, Al-Qaidatul Usuliyah, kaidah usulnya. Al-aslu fil ibadati tawaqquf wa fil muamalatil ibahah. Hukum asal dalam ibadah itu adalah berhenti, tawaqquf, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Infak persenan, infak itu sebenarnya muamalah, hukum yang tatawu saja, kemudian diwajibkan. Harusnya kan boleh, tapi tatawu tidak ada batasan, akhirnya diwajibkan dengan batasan tertentu. Berarti ini sama seperti, karena kalau diwajibkan sama seperti ibadah. Padahal hukum ibadah itu harus nggak boleh baru, harus ada rujukannya. Wafil muamalatil ibahah, kalau muamalah hukum asalnya adalah boleh, hukum asalnya boleh. Infak hukum asalnya boleh, tapi tidak ditentukan harus sekian persen. Bahkan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menyerahkan separuh dari hartanya, boleh. Maka menjadikan infak rezeki 10% itu sebagai ibadah wajib adalah pelanggaran terhadap kaidah ini. Pelanggaran terhadap kaidah ini, karena mengubah sesuatu yang semula mubah menjadi wajib tanpa dalil. Nauzubillah min dzalik. Al-Mabahats sadis, pembahasan yang keenam, al-qiyasu ala zakati batil. Ini pembahasan keenam membahas tentang kias yang batil. Persenan itu dikategorikan zakat. Dulu awal-awal, ini kenapa saya bahas memakai kias zakat. Dulu awal-awal di tempat saya tidak ada yang zakat sama sekali. Zakat mal itu tidak ada. Karena nasihat dari pengurusnya baik di pusat, di daerah, persenan itu sudah mewakili zakat. Karena persen itu 10%. Itu sudah mewakili zakat. Umpama enggak zakat itu enggak apa-apa. Dulu seperti itu. Nah, kias yang mereka katakan, itu saya bahas di sini. Kias mereka menggunakan infak persenan itu sebagai zakat, itu apakah boleh? Sebagian kelompok beralasan bahwa 10% itu menyerupai zakat. Namun kias ini batal karena satu, zakat itu memiliki nas, ada dasar dalilnya, ya kan? Memiliki kadar, ukurannya harus dikeluarkan sekian. Zakat tijarah sekian, kemudian zakat zuru tanaman juga sekian. Kalau terjadi hujan, pengairannya karena hujan sekian, kalau diairi sendiri sekian, itu ada. Kemudian ada batas waktunya, haulnya, setiap tahun sekali atau setiap panen sekali, dan ada nisabnya, batasan nisab yang dikeluarkan, yang ditetapkan. Nah, ini ada semua dan diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan infak persenan itu tidak ada nasnya, tidak ada dasarnya. Kalau disamakan dengan zakat, ya nggak bisa. Ini kias yang batal. Infak rezeki 10% itu tidak memiliki nas dan tidak memenuhi syarat zakat. Kias tidak boleh pada ibadah yang ta'abudiyahnya mahdhah. Kias itu tidak boleh pada ibadah yang ta'abudiyahnya mahdhah, ibadah wajib. Nggak boleh menggunakan kias dalam ibadah wajib. Itu berarti membuat syariat baru. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi I'lamil Muwaqqi'in, la yajuzu qiyas fil ibadati, faman qasa fiha faqad ta'adda al-hudud. Tidak boleh berkias dalam perkara ibadah. Barang siapa yang berkias di dalamnya, ia telah melampaui batas. Nggak boleh kita mengatakan infak ini, ya kan, infak persenan ini sudah melampaui zakat. Artinya tidak zakat pun nggak apa-apa. Yang penting infaknya ini diniati zakat, nggak apa-apa. Atau tidak bisa.
Al-mabahats as-sabi, penjelasan atau pembahasan yang ketujuh. Al-hukmu syar'iyyu nihai. Pembahasan yang ketujuh, hukum-hukum penetapan infak 10%. Yang pertama, jika wajib infak iuran, IR, infak rutin, jika wajib dengan kadar tetap dan menjadi syarat dari keanggotaan, maka hukumnya haram dan bid'ah. Jika dikeluarkan sukarela tanpa paksaan, artinya ini solusi bagi jamaah. Mengeluarkan infak sukarela tanpa paksaan untuk amal sosial, untuk umum, berarti bukan untuk jamaahnya, bukan untuk imamnya. Diberikan sukarela untuk umum sosial, maka hukumnya boleh dan berpahala. Tapi jika dikhususkan untuk pemimpin atau kelompok tertentu, hukumnya haram dan termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Qala Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Khulasatul bab salis. Kesimpulan dari bab ketiga, tidak ada kewajiban infak 10% di dalam syariat. Menetapkan kadar tetap oleh imam kelompoknya, imam golongannya adalah bid'ah dalam hal muamalah. Mengambil harta dengan nama infak rezeki tanpa ridho itu adalah haram, dan dikiaskan kepada zakat adalah batil dan menyimpang. Infak yang sah hanyalah ketika infak itu dikeluarkan dengan ikhlas, sukarela, tatawu, dan sesuai dengan sunnah untuk keumuman, untuk umum, tidak untuk kelompoknya saja. Ini rujukan bab 3 ini di dalam Ibn al-Kubra Ibn Battah, Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah, I'lamul Muwaqqi'in Ibn Qayyim al-Jauziyah, dan Quran al-Karim. Ini surat Al-Baqarah dan surat As-Surah. Kemudian kesalahan memahami ayat tentang infak. Masih ingat nggak? Nah, apa kesalahannya itu? Al-Mabahatsul awal, pembahasan ini. Yang pertama, tahqiqul masalah. Ini sama seperti tadi. Inna ba'dal jama'ati allati tantasibu ilal Islam taj'alu ala adba'iha wujuban yusammunahu infaq rizqi wa yuqaddirunahu bi isr min quli dakhlin yahsulu alaihi afraduha. Sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya pada Islam, berarti mempunyai kelompok sendiri, dia menetapkan atas para pengikutnya suatu kewajiban yang mereka sebut infak rezeki dengan kadar 10% dari setiap penghasilan anggotanya. Wa yastadilluna ala dzalika biqoulihi ta'ala wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita bahas. Kan kita sering mendengarkan nasihat para tokoh-tokohnya di Islam Jamaah bahwa dalil dari infak persen itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma itu mereka menetapkan 10% dengan berdalil surat Al-Baqarah ayat 3, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka berinfak. Wa yas'umuna anna qaulahu ta'ala wa mimma yadullu ala ba'diyah wa yuqaddirunahu hadzal ba'di bil usri. Mereka memahami kata wa mimma dalam surat itu sebagai menunjukkan makna sebagian, dan mereka menafsirkan sebagian itu kadarnya 10%, artinya 10% itu termasuk dari wa mimma, 7,5% termasuk dari wa mimma, 5 atau 2,5% juga masuk dari wa mimma. Penjelasan inilah dasar logika mereka. Allah memerintahkan memberikan sebagian harta, maka ketentuannya 10% itu termasuk bagian dari wa mimma. Namun secara usul fikih dan tafsir, pemaknaan seperti ini salah dari 3 sisi. Sisi apa? Pertama dari sisi bahasa, sisi nas, dan sisi maqasid. Yang pertama, kesalahan memaknai wa mimma dari sisi bahasa. Secara bahasa, wa mimma adalah gabungan dari 2 unsur, wawu dan mimma, min dan ma, sebagian dari apa yang, maka maknanya umum, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka berinfak. Makna min di sini adalah litabaqid, yang menunjukkan sebagian, tetapi tanpa menentukan kadar. Dalam ilmu balaghah, bila min datang tanpa batasan angka, berarti tata'idun ghairu muqaddar, sebagian yang tidak ditentukan kadarnya. Artinya boleh 10%, boleh 50%, boleh 100%. Nggak ada kadarnya, nggak boleh, tidak ada ketentuannya kadarnya.
Sebagaimana dalam ayat lain, fakulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Tidak berarti harus makan 10% saja dari rezeki, itu tidak. Bukan. Maksudnya, jadi wa mimma razaqnahum yunfikun ini tidak menetapkan kadar, melainkan menuntut keikhlasan dan keluasan. Sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu silahkan diinfakkan. Yang dituntut apa? Keikhlasannya. Tidak menetapkan jumlahnya. Itu dari segi bahasa. Kemudian kesalahan yang kedua, menetapkan kadar 10% itu tanpa nas. Menetapkan angka 10% berarti membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidah usul fikih menyatakan la tathbutu taqdirat fil ibadati ila binasin. Setiap ketentuan kadar dalam ibadah itu tidak sah kecuali ada nasnya. Contoh dari syariah, zakat itu ada nasnya 2,5%, 5%, dan 10%. Ada puasa, zakat, kafarah itu juga ada nasnya. Tapi infak itu tidak memiliki kadar nas, maka infak itu tetap mutlak tanpa batas. Maka jika ada orang yang menetapkan 10%, berarti dia telah qayyadama atlaqahullah, membatasi sesuatu yang Allah biarkan bebas, biarkan terbuka. Dan ini termasuk bentuk tasyrik bid'i, pembuatan syariat yang baru. Termasuk membuat syariat yang baru pelaku bid'ah, bahaya. Kemudian dari sisi tafsir para ulama, tentang ayat ini, dari Imam Ibnu Katsir, dia berkata, wa yu'tuna zakah ay yunfiquna min amwalihim alal muhtajina wa fi sabilillah ala wajhil qurbah min ghairi taqdiri muhaddad. Mereka menunaikan zakat, yakni menginfakkan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan di jalan Allah sebagai bentuk taqarrub tanpa kadar tertentu, min ghairi taqdirin muhaddadin, tanpa kadar tertentu. Nggak ada batasannya. Tanpa nggak ada ketentuannya. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga berkata dalam tafsirnya, qauluhu wa mimma razaqnahum yunfikun amun fi zakah wan nafaqat was sadaqat wa jami' wujuhil bir. Firman-Nya Allah, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka infakkan, itu bersifat umum, mencakup zakat, nafkah, sedekah, dan seluruh bentuk kebaikan. Kesimpulan dari tafsir, tidak ada satupun mufasir salaf yang membatasi ayat ini dengan angka. Ayat ini menegaskan keumuman amal dan keikhlasan, bukan kewajiban angka tertentu. Ini kesalahan yang ketiga, mengganti makna tuntunan dengan aturan angka. Ayat ini berbicara tentang sifatnya orang beriman, bukan tentang fikih pengambilan harta dengan aturan angka. Perhatikan konteksnya dalam Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini menggambarkan karakter dari beriman kepada hal gaib, menegakkan sholat, dan berinfak dari sebagian rezeki. Artinya ini sifat iman, wasful mu'minin, bukan aturan hukum taklifi. Maka menjadikannya sebagai dasar hukum pungutan 10% adalah kesalahan usul, karena mengubah kata sifat menjadi taklif, menjadi kewajiban. Yang diterangkan dalam ayat ini kan wa mimma razaqnahum yunfikun, kan bukan fi'il amr, bukan perintah, tapi Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang iman. Gitu, orang iman itu iman kepada barang gaib, menegakkan sholat, dan mau berinfak. Itu sifatnya orang iman. Menerangkan tentang sifat, bukan taklif, bukan membahas tentang kewajiban, apalagi menentukan 10% dari rizki. Nah ini, kemudian dalil untuk membantah pemaknaan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini yang menjelaskan prinsip infak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa sesuai kesanggupannya. Maka penentuan 10% bertentangan dengan prinsip ini, karena tidak semua orang itu sanggup memberi dengan kadar tetap. Dan kaidah usul yang berlaku di sini, ma la yataqayyadu bin nasin fahuwa maftuhun bil ijtihadi wal qudrah.
segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh nas, maka terbuka menurut kemampuan dan ijtihad. Maka makna ayat wa mimma razaqnahum yunfikun itu tidak boleh diubah menjadi wajib 10%. Karena Allah tidak menentukan batas. Rasulullah SAW juga tidak mencontohkan. Para sahabat juga tidak menetapkan. Maka menetapkannya adalah bentuk ruang yang Allah maka menetapkannya adalah menutup ruang yang telah Allah buka. Nah, berarti membatasi yang Allah buka, yang tidak Allah batasi. Maka penutup kalau Al-Imam Asy-Syatibi fil I'tisam, ini saya ambil dari kitab I'tisam ini sebagai penutupnya, wa man hadda fid din ma lam yahuddahu Allah faqad ja'ala nafsahu syarikan li rabbi fit tasyri'. Barang siapa yang menetapkan batas dalam agama yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka ia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Rabb-nya, bagi Allah dalam menetapkan hukum. Ini rujukan bab 3 ini. Ini sudah saya tulis di sini, tafsir Ibnu Katsir, kemudian I'lamul Muwaqqi'in dan lain sebagainya. Bab yang keempat, bab rabi al-adillatu syar'iyyah wal qawaidul usuliyah. Dalil syariat dan kaidah usul menguatkan larangan penetapan infak 10%. Al-mabhasul awal, pembahasan pertama, al-adillatu minal Qur'anil Karim. Haqqut tasyri'i lillahi wahdah. Qala Allah Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'tana bihillah. Pembahasan pertama adalah dalil dari Al-Qur'an bahwa haknya membuat hukum, mewajibkan hukum dalam masalah agama itu adalah haknya Allah, hak prerogatifnya Allah saja. Maka jika ada orang yang membuat syariat baru dalam agama, itu berarti membuat tandingan kepada Allah. Ayat ini melarang siapapun menetapkan kewajiban, aturan, atau kadar ibadah tanpa izin Allah. Menentukan infak persen 10%, termasuk tasyrik bid'i, yaitu membuat hukum baru dalam masalah agama. An-nahyu an aqlil amwalil bil batil. Kemudian Allah juga melarang, kalau Allah Ta'ala melarang memakan hartanya manusia dengan batal. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan batil. Penjelasannya batil mencakup semua bentuk pengambilan harta tanpa dasar syar'i, termasuk pungutan palsu, kewajiban kelompok tanpa dalil, setoran rutin atas nama infak yang tidak disyariatkan. Maka pengambilan 10% rezeki dengan dalil infak rezeki itu termasuk memakan harta secara batil. Yang ketiga, taklifun nas biqadri istita'atihim. Jadi kewajiban manusia, beban pada manusia itu adalah sesuai dengan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalilnya itu. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka penetapan angka tetap seperti 10% itu menyalahi prinsip ini. Karena ia mewajibkan kadar yang tidak sesuai dengan kemampuan setiap individu. Sehingga termasuk taklif bima la yu'taq, beban di luar kemampuan. Itu tidak boleh. Al-amru bil ikhlasi fin nafaqah. Kemudian perintah yang keempat, penjelasan tentang perintah di dalam ikhlas, niat murni ikhlas di dalam memberikan nafkah. Nah, kalau 10% itu tadi kan kita tidak ikhlas, ya kan? Dipaksa. Padahal perintahnya Allah itu harus ikhlas di dalam memberikan nafkah atau infak. Kalau Allah Ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Apapun yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan, Allah mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa nilai infak terletak pada niat dan keikhlasan, bukan pada angka atau kadar. Adapun infak yang dilakukan karena tekanan kelompok, maka tidak termasuk infak lillah. Na'udzubillah min dzalik. Mabhasul tsani, al-adillatu minas sunnatin nubuwah. Pembahasan yang kedua, dalil-dalil untuk menentang mereka dari sunnah Nabi. An-nahyu an takalluf fiddin. Larangan berlebih-lebihan dalam masalah agama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fiddin, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Jauhilah sikap berlebihan dalam masalah agama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam masalah agama. Penjelasannya, menetapkan kewajiban infak yang tidak disyariatkan itu termasuk bagian dari gulu, berlebih-lebihan dalam masalah agama. Ibadah wajib harus datang dari nas, bukan dari keputusan manusia. Kemudian hifdzu amwalin nas
minat ta'addi, menjaga hartanya manusia dari pelanggaran. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi khutbatil wada, di dalam khutbah wada haji yang terakhir itu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini di negeri ini. Maka harta umat itu tidak boleh disentuh kecuali dengan izin syar'i. Siapapun yang mewajibkan penarikan 10% tanpa dalil berarti melanggar kehormatan harta muslimin. Al-mabahatsu tsalis al-qawaidul usuliyah. Al-uslu fil ibadati tawaqquf. Al-aslu fil ibadatil hadru hatta yaridal ibahah bidalil. Hukum asal dari ibadah adalah terlarang sehingga datang dalil yang membolehkannya. Sedangkan infak adalah ibadah, maka segala bentuk aturan, kadar, dan kewajiban baru tidak boleh ditetapkan kecuali dengan nas. Al-aslu fil amwalil adamu hatta yathbutul ism. Al-aslu fil amwalil tahrim hatta yathbutul ibaha bidalil. Asal hukum terhadap harta orang lain adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Maka kewajiban infak rezeki termasuk gulu fil amal, berlebihan dalam masalah harta, karena dilakukan tanpa izin syar'i. Mala dalil alaihi fahuwa batilun. Al-ahkamu syar'iyyatu taqifu 'ala dalil, fama la dalil alaihi la hukma lahu. Setiap hukum syar'i itu bergantung pada dalil. Maka yang tanpa dalil tidak memiliki nilai hukum. Oleh karena itu infak rezeki, infak 10% tidak memiliki wajib syar'i karena tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada sunnah dari Nabi, tidak ada ijma' salaf, orang-orang terdahulu, dan tidak ada qiyas yang sah, tidak ada qiyasnya. Kemudian pembahasan yang keempat, mabahats rabi al-qawaidul maqasidiyah. Tujuan-tujuan dari syariat, kaidah-kaidah tujuan dari infak. Maqasadul infak huwa tatahiru wal ihsan. Tujuan dari infak adalah membersihkan diri dan berbuat baik. Allah Ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tatahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari harta mereka, zakat yang ambillah dari harta mereka zakat yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Ini ambillah dari harta mereka sebagai zakat, sebagai sedekah yang bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Maka infak yang suci adalah infak yang membersihkan jiwa, menumbuhkan keimanan, dilakukan dengan ridha dan ikhlas. Sedangkan infak yang dipaksa atau ditetapkan kadarnya tidak bisa menyucikan, tapi justru mencemarkan. Maka satu syariati tarfihu la ta'bidun nas li ghairillah. Asyari'atu ja'at li takhrijal ibad min ubudiyatil ibad ila ubudiyati rabbil ibad. Syariat itu datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju penghambaan kepada Rabbun nas, Rabbnya Allah, Rabbnya manusia. Maka menjadikan imam suatu kelompok atau suatu komunitas sebagai pihak yang berhak menetapkan kewajiban harta adalah bentuk penghambaan kepada manusia, bertentangan dengan maqasid syar'iyah, membebaskan umat dari pemaksaan. Kemudian khulasatul bab rabi, kesimpulan yang keempat. Kesimpulan bab yang keempat ini, syariat hanya boleh ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap pengambilan harta tanpa izin syar'i termasuk batil. Infak harus berdasarkan kemampuan, bukan angka tetap. Ibadah tidak boleh ditambah kadar tanpa dalil. Mewajibkan infak 10% adalah bentuk menggulu dan bid'ah dalam agama. Syariat datang untuk menumbuhkan keikhlasan, bukan untuk membebani dan mengikat manusia dengan aturan buatan. Ini rujukannya ada di sini. Kemudian bab kelima, ini babnya penutup, al-mabhathul awal an-tanbihu ala mafasidi fardil infaqi ghairi syar'i. Inna fardal infaqi bi ghairi ma syara'allahu fihi mafasidu azimatin minha taghayyurul mu'allimiddin. Nah, ini sesungguhnya menetapkan kewajiban infak yang tidak disyariatkan Allah memiliki banyak kerusakan besar. Di antaranya minha, yang pertama yaitu taghayyur ma'alimiddin,
mengubah wajah agama dengan menambah aturan baru. Yang kedua, istihlalu amwalin nasi bighairi haqqin, menghalalkan harta manusia tanpa hak. Yang ketiga, taqsimul amati ila firaqi wa tawaif, memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok dan golongan. Ta'lihul a'immatil wal qadah, mengangkat imam ke posisi seperti penentu hukumnya Allah. Jadi mensejajarkan imam dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, kerusakan terbesar adalah menjadikan manusia seakan-akan beribadah kepada imamnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Alla ta'budu illa iyyah." Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Al-mabhatsats tsani, pembahasan yang kedua, at-tahdhiru minal ghulu fil qiyadati wal imamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sayakunu fi akhir zaman unasun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Akan muncul, kata Rasulullah, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama sebagaimana panah keluar dari busurnya. Penjelasan yamruquna min ad-din itu menunjukkan bahaya dari gulu atau berlebihan dalam menafsirkan agama. Menjadikan imam atau jamaah sebagai tolak ukur keimanan adalah salah satu bentuk dari gulu yang dimaksud. Mabahatsats tsalits atau jihun nabawi fil infaq. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Maknanya hadis ini adalah puncak keseimbangan syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan angka, kadar tertentu, tidak pula membatasi kadar, tapi mengajarkan semangat memberi sesuai kemampuan. Maka siapapun yang menetapkan kadar tertentu berarti tidak memahami rahmat dari syariat. Mabahats rabi, penjelasan yang keempat, tamalatun fi maqasid syariat. Al-infaqu ibadatun qalbiyah qabla an takuna maliyah wal ikhlasu fiha a'dhamu minal qadri. Infak adalah ibadah hati sebelum ia menjadi ibadah harta, dan keikhlasan di dalamnya itu lebih penting daripada jumlahnya. Syariat itu tidak menilai banyak atau sedikitnya dari infak, tapi yang dinilai adalah takwa dan niatnya. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging dan darah hewan korban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Al-mabhasul khamis al-wajibu alal muslimin. Pembahasan yang keempat adalah wajib bagi setiap muslim. Pertama, ikhlasun niyah fil infaq, mengikhlaskan niat di dalam berinfak, jangan karena perintah manusia tetapi karena perintah Allah semata. Al-amalu bidalil la bidon. Yang kedua, beramal itu berdasarkan dalil, bukan persangkaan atau kebiasaan jamaahnya. Yang ketiga, al-hifadzu ala amwalin nasi minal bid'ah, melindungi harta kaum muslimin dari praktek bid'ah yang mengatasnamakan agama. Infak yang mengatasnamakan setoran rutin yang mengatasnamakan infak. Ad-du'au bis sabat wal basirah. Kemudian memohon kepada Allah keteguhan di atas ilmu dan basirah. Basirah itu pandangan jernih terhadap kebenaran. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Al-khatimah, penutup al-khulasatu wa du'a. Kesimpulannya, al-infaqu min ajalil qurabat wa a'dhami abwabil birr walakinnahu mahkumun bi syariah la bi ahwa'i jama'ati wa zu'ama. Infak itu adalah salah satu ibadah yang paling agung dan termasuk pintu kebajikan yang terbesar. Namun ibadah ini tetap diatur oleh syariat, bukan oleh hawa nafsu kelompok dan pemimpin. Faman ja'alal infaqa wajiban biqadri lam yafridahullah faqad baddala dinallah wa ja'ala nafsahu syarikan fit tasyrik. Barang siapa yang menjadikan infak sebagai kewajiban dengan kadar tertentu yang tidak Allah tetapkan, maka ia telah mengubah agama Allah dan menjadikan dirinya sekutu dalam penetapan hukum. Wal muslimul haqqu yunfiqu ala wajil ikhlas wal qudrah
tuna ilzami wala riya. Muslim sejati itu berinfak dengan ikhlas dan sesuai dengan kemampuan tanpa ada paksaan dan tanpa ada riya. Doa al-khatim, doa penutup, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yunfiquna amwalahum fi sabilika ridwan wa ikhlasan. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan tunjukkanlah kami dan itu berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang berinfak di jalan-Mu dengan ridha dan dengan keikhlasan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Atau al-masadirul wal maraji ini rujukannya di sini semua. Tama bi fadlillahi wa taufiqih. Ini disusun oleh Muhammad Hafiz Al-Qais kemarin. Insya Allah kan yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.